Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai wali terhadap anak diserahkan kepada pemohon. Ini emang sistemnya rembes dari awal. Dia pun udah bilang sampai anak-anak kuliah saya akan ini yang terbaik, segala sesuatunya baik gitu. Kan jejak digital itu kan dilihat benar-benar sama anak-anak gitu. Jadi kayak aku sangat menjaga mentalnya mereka. Perebutan anak dalam konteks pengasuhan gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita jadi orang tua baiknya sih dua-duanya saling mengasuh nggak apa-apa kan gitu kan. Ini kayak contohnya si Gading. Netizen Indonesia harus tahu ya, nggak perlu menghadirkan hard gume. Gue aja tuh, kaos gue udah sama hard gumai. Gue mau meramalkan bahwa nanti sidang perebutan hak asuh anak dari Bang Ben dan juga Endah itu pasti dimenangkan oleh Bang Ben. Kenapa? Karena bukti-bukti rekaman video dan juga dokumentasinya banyak sekali dan itu sangat-sangat terpercaya. Bisa dibuktikan. Dan juga saksi-saksi yang memberatkan Endah banyak banget. Video-video dari Bang Ben valid. Jadi untuk sidang perebutan hak asuh anak besok pasti akan dimenangkan oleh Bang Ben. Makanya tim dari Endah sangat-sangat ketakutan. Ada yang ketar-ketir. Nggak perlu hard gumai. Kaosnya udah sama. Pokoknya dukung terus Bang Ben. Untuk netizen Indonesia, kita harus kawal dan dukung Bang Ben. Semoga hak asuh anak jatuh kepada Bang Ben. Hidup netizen Indonesia. Dari banyaknya status Betran Putra Onsu atau Onyo, caption terakhir jadi titik pertanyaan yang paling dominan. Karena captionnya ada kata-kata tampar. Apakah Betran tertampar oleh keadaan atau tertampar oleh itulah ya. Pokoknya kita sebagai netizen kita doakan saja semoga permasalahan keluarga, banyaknya permasalahan rumah tangga artis, tapi kali ini ngebuat saya paling pengen komen dan paling pengen berdoa. Semoga Pak Ruben selalu diberikan ketabahan, kekuatan dan hak asuh jatuh ke tangan Pak Ruben. Kalau kalian setuju, ketik amin. Nah, yang kayak gini nih, berarti kamu netizen yang kubu-kubuan. Kalau aku kan udah dibilang netizen tuh netral, podcast gue nonton, podcast gue nonton, pengacaranya podcast gue nonton. Jadi gue nggak nyinggung menjurus, cuman kayak garis besarnya aja gitu kan, bukan nggak kemana-mana. Gue ngebahas garis besar permasalahannya ya, maaf nih. Penyakit apa? Hei, sudah dijelaskan banyak ya di luaran sana yang menjelaskan tentang penyakit itu. Itu tuh bukan penyakit yang main-main. Jadi iya, karena dia bapaknya, ya nggak mungkin dong dia nyelakain anaknya sendiri. Hello, lagian saya nggak ikut campur. Saya hanya sebagai netizen dan kebetulan saya adalah salah satu korban dari orang tua yang bercerai. Ada satu statement lagi nih ya yang aneh kalau menurut gue dari S kan bilang tuh katanya di podcast sama Kodensu ya kan, katanya bilang ya kalau udah mau jalan ya saya siapin dulu dari rumah, saya kasih makan. Hey, hello, emang dia jalan sama orang lain? Dia kan jalan sama bapaknya, nggak mungkin kagak dikasih makan sama bapaknya.
Buset, semiskin-miskinnya Erno lihat. Dia ngebangun masjid. Itu yang katanya miskin loh. Itu yang katanya bangkrut loh. Udah, ini tuh simple. Jadi gak usah kemana-mana. Udah. Nih ya, udah gitu kan gue nonton nih podcastnya R yang terakhir tuh di DC ya kan, di Om Deddy. Lu lihat deh, lu bandingin deh ya. Dia nggak ada ngebahas tentang S atau menjelek-jelekan S. Di situ dia concern sama satu masalah, anaknya. Udah, titik. Lalu podcast di mana-mana yang dibahas apa? Ya selingkuh, ya kasur, ya penyakit, ya ini, ya itu, nggak nyambung. Udah deh, udah. Sekarang udah selesai, stop. Udah, lu selesai dah tuh mediasi yang lagi berjalan ya. Udah, kesepakatannya udah lu tinggal simpulin tuh 4 hari lu mau hari apa, Ruben mau hari apa. Udah selesai. Selesai permasalahan ya. Bye. Oke, di sini Dokcin agak sedikit menanggapin ya, karena kayaknya kedatangan SW ke podcastnya Densu itu malah berdampak baik ya, malah tambah penyebaran pengembangan isu yang tidak perlu tiba-tiba lahir, dan malah bukan untuk menyelamatkan SW, malah tambah PR jadinya kita semua ya kan. Kalian terserah kalau masalah itu mau buat asumsi sendiri, mau investigasi apa dibalik semua tabirnya gitu kan, itu kalian sendiri lah lebih ahli. Di sini Dokcin ingin menggarisbawahi yang sebenarnya kita nggak usah susah-susah sih jauh-jauh ya untuk melika-likukan gitu ya, mau nge-reveal pertemanan aja ya. Oke, of course pasti namanya orang podcast punya style dan gayanya masing-masing ya. Deddy Corbuzier punya stylenya sendiri, Densu punya stylenya sendiri gitu kan. Dan bukan tanpa alasan kenapa RO sampai tidak memilih untuk buka-bukaan di atau bercerita di Densu, malah mendatangkan kuasa hukumnya, pengacaranya. Digarisbawahi di sini kan diklaim ya SW adalah teman saya lama. Saya lebih tahu malah cerita yang sebenarnya di balik polemik antara RO dan SW gitu kan. Dan juga dia malah membocorkan lagi, sayangnya bilang udah 2 kali meminta untuk diundang ya kan. Itu aja aku udah ngebacanya, ini mah temen gitu. Dan lihatlah hasilnya, encounternya seperti bagaimana ya. Apakah itu disebut temen? Kalian boleh coba bandingkan dengan Deddy Corbuzier yang mereka juga udah temen, malah jauh, udah bertahun-tahun dari sama-sama masih nol dan sampai di titik sekarang. Lihat aja podcastnya gimana. Yang disebut namanya podcast mendatangkan teman kan bukannya ayo kamu mau ngomong apa, saya bantu, tapi dengan tema yang kamu buka hati, mata dan pikiran deh. Coba kalian lihat sendirilah, kalau misalnya ini ya, kita garis bawahi pertemanan. Podcast pertemanan antara Densu dan SW dan podcast pertemanan antara Deddy Corbuzier dan RO. Kalian sendiri bisa ngertiin lah, pendapat masing-masing, silakan. Gue itu kan makin kalap pasti bilang, gue ngikutin lu, gitu kan? Iya. Nah, sekarang kan ada satu rahasia besar, kita tinggal tunggu aja dibuka itu sama si mantan. Tinggal mantan buka, selesai. Udah kepalang basah, sama-sama malu, sudah sama-sama. Kenapa? Yang ini nutup ya, yang si lakinya nutupin karena masih mikir anak-anak. Tapi ternyata yang perempuan memang gak pernah sayang anak. Perempuan yang sayang sama anak gak akan mungkin secara terang-terangan di publik menghancurkan, menghina bapak dari anak-anaknya. Kau camkan itu. Itu bentuk dia sangat tidak sayang sama anak. Sangat-sangat benci mungkin malah. Tapi dikemas itu. Di sugar coating. Seolah-olah gue yang paling. Sampai ada fitnahan-fitnahan juga kan tentang yang sulung. Yang sulung kan juga kena tuh. Begitu keluar semua fiti-fitinya, bukti-bukti jejak digital, ya Allah, kagak ada. Si anak-anaknya ngerasa takut atau gak mau deket, justru terlalu dekat. Karena saking sayangnya mungkin mendapatkan kasih sayang yang betul-betul tulus.
Anak kecil bisa merasakan kasih sayang yang tulus. Gitu loh. Dibilang semenjak kedatangannya langsung pergi jadi begini. Oh, kau ngacak kau. Kau yang ngacak. Kalau sayang anak pasti akan dipertemukan sesuai dengan sudah dibikin perjanjiannya. Berapa hari. Itu pasti akan diberikan. Itu adalah haknya anak. Terus gak bakalan dari satu cerita bikin cerita baru lagi, menghantam si A, si B dihantam terus, yang apalagi yang A, si A Hayah ini dihantam terus, dang. Orang yang nyerang melulu itu biasanya dia yang paling banyak dosanya. Dan itu yang saya udah tahu dari hampir sebulan yang lalu. Itu yang saya udah denger. Cuma nunggu aja gitu loh. Ya. Gila kau. Dari mulai isu tentang debt collector, DC ya, DC datang katanya. DC datang aja tuh udah aneh. Dia yang bikin berita sendiri. Gila loh. Dari sisi seorang seperti Mamski kerja entertainment ya, melakukan press conference itu ada, bisa disebut ada dua tujuan ya. Press con manggil media itu, pertama pasti yang jelas ingin menyampaikan suatu berita, di mana berita ini ya apabila menyangkut orang lain, orang yang terkenal, kita pun akan ikut naik. Itu pansos namanya ya. Itu satu. Yang kedua, pemberitaan dengan misi tertentu. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih? Ya, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Dengan cara memanggil interview media. Ini adalah part paling gemes yang nggak dikomentarin gitu ya. Minta dibikinin rekening untuk tabungan anak-anak secara langsung. Hey, emang anak-anak itu ngerti caranya untuk bayar sekolah, untuk bayar ngeles, untuk transfer nominal berapa, transfer kemana, kan nggak tahu. Ujung-ujungnya emaknya juga lah yang pegang itu ATM, bodong. Ini sebagai sesama cindo ya, jangankan ATM. Kalau misalkan kita Imlek ini ya, angpaunya kemana itu? Ke emaknya yang ambil, ya kan? Ngaku deh. Ini Sarwenda ya di sini ya, kan katanya kamu tuh berkorban untuk anak-anak. Nah, pengorbanan kamu itu harus kamu lakukan dengan mengalah kepada bapaknya, karena kan yang ngasih duit semuanya itu bapaknya. Itu yang pertama kalau kamu mau berkorban. Cara berkorban kedua adalah hidup sederhana bersama dengan pasangan kamu sekarang, si CEO. Kalian hidup bersederhana aja bisa, jadi nggak perlu duit dari Ruben lagi gitu, gampang. Jika artis S idap NPD dan OCD, benarkah akan merusak pola asuh dan psikologi anak-anaknya? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Sing cedak karo geni bakal kena panase. Seperti yang publik sudah tahu ya, artis S ini menggunakan anak sebagai tameng ya, sebagai pembenaran setiap tindakannya. Dalam Niteni Serah Diri, ini disebut dengan tilas bebrayan, warisan spiritual yang tercemar. Kalau diperhatikan, kedua anaknya ini, yang besar dan yang kecil, itu kan sering dibawa ke panggung konflik orang dewasa ya. Mereka dibiarkan ngebaca komentar negatif tentang ayah mereka. Ini adalah eksploitasi emosional. Sing guna kake anak kanggo bela awake dewe, iku tanda ati kang wis ora resik. Kalau kita telaah dalam ilmu neuroscience, anak-anak yang terpapar konflik orang tua secara terus-menerus itu mengalami peningkatan kadar kortisol.
Nah, kortisol ini adalah hormon stres yang bisa merusak perkembangan otak. Nah, efeknya jelas ya, sangat signifikan merusak. Dalam neuroscience, paparan stres kronis pada anak itu bisa mengubah struktur otak, terutama amigdala. Nah, bagi kalian yang belum tahu, amigdala itu adalah pusat rasa takut. Dan hipokampus, yaitu pusat memori. Banyak orang yang belum tahu ya, apa itu NPD, apa itu OCD. Kalau cuma sebutannya mungkin sering ya didengar. Tapi pengertiannya dan perbedaannya itu apa? Oke, saya jelaskan ya. NPD itu gangguan kepribadian, dia merasa spesial, dia butuh pujian, dia kurang empati. Nah, di otaknya ini terkait dengan hiperaktivitas di prefrontal cortex medial. Ini yang bagian ya untuk mengatur persepsi diri. Nah, persepsi ini sangat dipengaruhi oleh background pendidikan, pengalaman, dan lingkungan. Sedangkan OCD ini gangguan kecemasan ya, obsesi dan ritual kompulsif. Di otaknya ini terkait dengan gangguan sirkuit frontostriatal yang bikin dan menyebabkan pikiran berulang dan juga perilaku repetitif atau berulang. Nah, dampak NPD dan OCD pada pola asuh ini sangat luar biasa ya, merusak ya. Kalau lihat jejak digital, Gua cuma mau bilang buat para bunglon ya yang menyerang anak dari Ruben Onsu ya, yang dimana mulutnya itu berkata begini, itu Onyo tidak tahu terima kasih kepada bundanya, udah diangkat bla 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 bla. Wih ya, iya bener yang lu omong itu bener ya, dia udah diangkat, tapi yang ngangkat itu juga, yang biayai kebutuhan dia itu juga itu Ruben Onsu ya. Adakah Sarwenda ikut membantu membiayai? Bukankah itu semuanya itu Ruben Onsu yang membiayai kalau nggak salah, gue ingat ya. Terus ya, ini kan sebenarnya permasalahan antara Sarwenda sama Ruben Onsu ya. Dan selama gua tengok permasalahan ini, Ruben Onsu itu tidak pernah menjelek-jeleki Sarwenda ya. Kenapa keren pala bunglon-bunglon itu malah menyerang Ruben Onsu? Ruben Onsu itu kan ngomong yang masalah lumpur-lumpur itu karena dibilang cong sama biniknya itu berkali-kali. Terus kan nggak terima gara-gara dibilang Sarwenda itu diangkat dari lumpur lah. Itu kan ibarat kata lu udah dinafkahi, udah dibiayai, udah dibikin kayak ratu, dah udah itu dipercantik, bahkan lu tinggal aja itu rumah yang biayai juga itu kan sepenuhnya kalau nggak salah Ruben Onsu. Anak lu juga itu kan dibayar juga gitu. Artinya ya lo hargailah apa yang udah dikasih ya. Lumpur itu kan bukan berarti itu hal yang menjijikkan, benar nggak? Jadi buat kalian jangan sok-sok suci gitu. Dan ada lagi para bulan tuh mengaitkan gini, Tuhan Yesus aja dihianati ya, apalagi ini. Sekarang gue tanya sama lo ya, apakah di ajaran Tuhan Yesus itu diajarkan seorang anak memijit ya, diperbolehkan dimijit seorang laki-laki yang bukan ayah biologisnya, yang tidak punya darah daging? Gue tanya, apakah di ajaran Tuhan Yesus diajarkan kayak gitu? Kalau memang ada, tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Jangan gara-gara permasalahan omongan gitu doang lu pakai bilang Tuhan Yesus saja dihianati. Emang lu ngomong sama Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu pernah bilang kalau Ruben Onsu itu mengkhianati gua? Apakah dia ngomong langsung kepada lu sampai lu ada statement Tuhan Yesus itu dihianati sama Ruben Onsu? Omongan tuh yang logis ya.
Karena setahu gua sebelum-sebelumnya Ruben Onsu itu tidak pernah ya ngata-ngatai Sarwenda. Dia selalu bilang Sarwenda itu baik. Ya. Kalian aja para bunglon ya yang sok bijak aslinya ular. Kalian malah memojokkan Ruben Onsu, menjelek-jelekan Ruben Onsu. Justru ya, semakin kalian jelek-jeleki dia, semakin kalian ngata-ngatai dia, derajat dia makin terangkat. Paham? Justru yang lu bela itu derajatnya paling rendah. Karena apa yang lu omongin itu akan kembali. Oh, berarti 200 juta itu awalnya dari masalah yang pengacara ini. Debt collector. Iya. Iya. Nah itu dia. Jadi udah mulai banyak cerita tentang nafkah itu kan pasti kan saya bisa maklumin. Wah, panas dong. Itu Pasti jadi bahan candaan. panas. Mulailah keluar gua nggak butuh 200 juta itu. Iya. Anjing. Nah, jadi itu kan karena ada situasi ini. Karena kalau memang dia mau marah tentang 200 juta itu harusnya dari tahun lalu ketika kami menjawab tentang debt collector itu kan kami sudah munculkan, kan harusnya udah ada dong statement kemarahan tentang 200 juta. Tapi 200 juta itu memang tanggung jawab Ruben atau memang itu permintaan Sarwenda ya? Permintaan Sarwenda. Permintaan Sarwenda. Dasarnya ada, Den ya. Jadi saya nggak mau kita debat kusir tanpa alasan. Iya. Jadi setelah gugatan itu dilayangkan, kan gugatan itu kan tidak mencantumkan tentang nafkah anak. Memang hanya khusus tentang perceraian. Oke. Hal-hal yang menjadi konsekuensi perceraian termasuk tentang hak asuh anak, nafkah anak, gono gini memang tidak dimasukkan dalam materi gugatan kami. Yang gugatan Ruben yang gugat. Itu sangat menyayangkan ya. Apalagi ini cara mengenai hak asuh anak. Yang dimana memang kan sejokianya anak ketika masih di bawah umur ya memang alangkah lebih baik masih sama ibunya kan begitu. Namun demikian mungkin ada alasan atau dasar-dasar pertimbangan dari Ruben untuk mengajukan hak asuh anak. Tentu pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangannya dan tidak menutup kemungkinan ya ketika memang bahan bukti atau pertimbangan yang diajukan oleh pihak Ruben melalui kuasa hukumnya terkait dengan hak asuh anak itu memang benar adanya, tidak menutup kemungkinan Ruben bisa mendapatkan hak asuh anak. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan hukum, itu tidak serta-merta ya, anak yang masih di bawah umur tidak serta-merta selalu ada di bawah pengasuhan ibunya. Banyak juga kasus-kasus yang dengan alasan-alasan tertentu, dengan bukti-bukti tertentu, pihak majelis hakim memutuskan walaupun anak masih di bawah umur, tapi bisa saja hak asuh ada pada percakapan Cici Eswe nih ya di podcastnya Kodensu semua sudah dibantah ya oleh Koer dan juga oleh pengacaranya ya. Kalau pengacaranya secara langsung sudah datang juga ke podcastnya Kodensu ya. Kalau Koer dia sudah membuat di VT-VT-nya beberapa bantahan-bantahan yang diceritakan oleh Cici Eswe ya. Dari mulai anaknya tantrum, dari mulai Koer kena sakit ya, dari mulai Koer pinjaman pinjol ya, dan juga keributan dari video tersebut ya, dan juga Koer juga menceritakan bagaimana dia menjadi cantik karena siapa. Semuanya sudah mulai diceritakan oleh Koer ya. Nah, Cici Eswe gimana tuh ya? Tapi mungkin Cici Eswe nggak ada rasa malu kali ya dengan semua yang sudah diungkapkan oleh Koer di medsos juga ya. Nah, padahal Koer itu juga cukup menjaga Cici Eswe loh ya. Di awal dia cerita bagaimana Koer itu menghindar dari para wartawan-wartawan ya, supaya tidak banyak ditanya segala macam-macam. Tetapi malah Cici Eswe yang membawa masalah ini ke media sosial. Jadi sekarang kita juga jangan salahkan apa yang dilakukan oleh Koer. Kalau dia akhirnya juga mulai membuka. Ya kan dia juga punya batas kesabaran dong. Kok enak banget kalau Cici Eswe boleh berkuar-kuar. Ya, sementara Koer itu dilarang gitu. Ini gimana ceritanya gitu loh ya kan. Jadi Cici Eswe ya, kita ini juga semua mulai tahu lah ya. Berarti emang yang diceritakan kamu itu semua itu adanya nggak benar ya. Semua itu adalah
drama yang kamu buat-buat ya. Kasihan banget loh Koer ini. Dia itu mantan suamimu, tega banget kok bikin seperti ini gitu loh ya. Di mana hatimu ya? Di mana rasa kalian pernah bersama 11 tahun yang kamu bilang sudah cukup menderita 11 tahun. Dan akhirnya Koer juga mengatakan bagaimana 11 tahun dia menahan semua rasa hatinya terhadap kamu Cici SW ya. Jadi jangan lagi deh buat ulah gebrakan-gebrakan yang baru ya. Sebentar lagi kalian ini akan sidang yang ketiga loh ya. Jadi oke, teman-temanku semua, bye-bye. Endah, kamu sudah tahu belum kalau SCTV di TikTok posting berita tentang kamu dan Ruben Onsu lengkap, dari masalahnya apa, awal mulanya apa. Udah tahu belum? Coba kamu cek sendiri. Banyak banget netizen komentar-komentar di sana. Aku sih nggak komentar. Hah? Apa? Serius? Coba kamu ngomong sendiri aja. Ayo ngomong sendiri. Oh, dikit-dikit temenku tuh serba tahu, tak suruh ngomong sendiri nggak mau. Nggak jelas kamu. Itu udah, coba kamu cek sendiri di SCTV. Oh, yang katanya Wendah bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya buktinya CCTV yang merah-merah yang katanya Koero selengki. Iya. Aduh Wendah. Lu mah semua lu dikeluarin sebegitunya, ngeluarin bukti yang menurut aku banyak janggalnya demi Ruben tidak bisa mendapatkan hak asuh anak ya. Ya. Nih ya Allah, tapi dah asa aneh gitunya. Cina selingkuhna tuh 2017 tapi nah anu dikeluarkan CCTV na 2024. Eta aneh. Cek kubu sebelah cenah RO selingkuh, cek si SW nya nu ngomong RO selingkuh. Terus aya deui nu ngomong cenah SW anu selingkuh. Sebenarnya teh nu mana anu selingkuh teh? Sabenerna mah anu beneran selingkuh mah si Jule anu selingkuh mah si Jule, eta mah geus bener si Jule anu selingkuh. Polemik hak asuh anak yang tengah dialami oleh Ruben Onsu dan Sarwenda memang belakangan ini menyita perhatian publik. Meski berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak atas anak-anak mereka, Ruben disebut tidak akan khawatir jika nantinya gugatan yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minla Sebayang, yang menegaskan bahwa memenangkan perkara bukanlah tujuan utama dari kliennya. Menurut kuasa hukumnya, bagi Ruben Onsu yang paling penting adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Meskipun gugatan hak asuh anak yang diajukan berpotensi untuk ditolak, hal tersebut tidak akan menghilangkan hak Ruben sebagai ayah untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya. Andaikan pun gugatan kami ditolak, tetap tidak mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah dan anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya. Jadi apa sih yang mesti dikhawatirkan gitu loh. Lebih lanjut, kuasa hukum Ruben menjelaskan bahwa jika Ruben Onsu yang memperoleh hak asuh anak, hal tersebut tidak berarti menghilangkan status Sarwenda sebagai ibu kandung dari anaknya. Sebaliknya, jika gugatan Ruben ditolak, ia tetap memiliki hak untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ruben tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan, terutama untuk anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Berupaya untuk mendapatkan hak asuh anak agar anak-anak bisa dalam pengasuhannya, klien kami dengan tetap memberikan hak kepada ibunya agar anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang tidak aman, agar juga anak-anak ini tidak dalam situasi yang dieksploitasi. Kan itu aja intinya, ungkapnya.